dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, orang baik. Terima kasih sudah bersama dengan Mas Teh terus di kesempatan pagi hari ini, edisi siar yang ke-6 Oktober 2020. Yeay. Kenapa sih? Aku tuh bukan aku bukan sedang bahagia, tapi justru aku tuh lagi ngantuk. Ayeuna ge ngantuk. Abdi teh kumaha ieu? Aduh, mana ntar nenek-nenek nih, si Ratu Kegelapan pasti lagi modar kan, lagi molor nih sekarang. Dia enak tidur, ntar bangun-bangun, ayo mong kita jalan. Lah aku harus syuting dulu, harus siapin video dulu. Waktu aku mau tidur dia udah bangun dan kita harus jalan. Kita harus, hari ini adalah jatah belanja bulanan sama dia dan dia mau belanja juga, kebetulan masa juga ada yang mau dibelanja. Jadi ya waktunya waktunya berkeliaran. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh. Ya Allah, yang sedang menonton video ini, yang subscribe ataupun tidak, ya Allah, semoga yang sedang dalam kondisi sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang susah rezeki dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum ketemu jodohnya segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Semoga untuk yang belum bekerja segera diberikan pekerjaan. Semoga yang sudah bekerja diberikan kelancaran untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Yang subscribe ataupun tidak, pokoknya yang nonton video ini Mas Teh doakan ya. Syukur-syukur di subscribe. Pokoknya kalau jenengan subscribe terima kasih, untuk yang tidak juga enggak apa-apa. Monggo kerso. Mas Teh tidak memaksa ya. Kalau bisa ya di subscribe gitu loh, dihidupkan tombol loncengnya ya. Sebelum Mas Teh lanjut ke topik pembahasan, hari ini kita mau bahas apa sebenarnya Mas Teh? Nanti kita bakal bahas sosok Eyang Lukito yang bikin kemarin beberapa orang jadi penasaran. Mas Teh dibahas Eyang Lukitonya, aku penasaran. Oke. Hari ini kita bakal bahas sosok Eyang Lukito itu sebenarnya siapa, berasal dari mana, kemudian apa aja ya. Tidak semua yang Mas Teh ucapkan nanti bisa didetailkan, tapi harus ada beberapa yang Mas Teh harus skip dan tidak bisa Mas Teh sebutkan. Tetapi di sini nanti ada beberapa ulasan menarik tentang si Eyang Lukito ini ya. Sebelum Mas Teh bahas tentang Eyang Lukito, kita bakal bahas, kita sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali saja. Untuk yang di Papua, di sana ada Pak Sim bersama rekan-rekan juga. Kemudian Sulawesi, terus ada yang ada di Kalimantan ya. Untuk yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, terus Kalimantan Timur, Banjarmasin, Pontianak, Bersambas. Kemudian ada dari Palangkaraya, Balikpapan, Berau, Bontang juga semua terima kasih di sana. Tadi Sulawesi belum ya? Sulawesi yang dari Makassar, Maros, kemudian Polewali Mandar, Palu, Kendari, Ambon, dan juga Manado. Berlanjut untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru Riau, dan juga untuk yang ada di Pulau Bangka Belitung. Berlanjut untuk yang ada di Sumatera Selatan sana, yang ada di Palembang, Oku, Okis, Kayu Agung, semuanya tempat terkecuali saja. Kemudian untuk yang di Lampung, apa kabar? Sehat semua ya? Mas Wijayadi, Mbak Sari, semoga Allah mudahkan rizkinya, Allah lancarkan segala urusan baiknya ya. Sehatkan selalu pastinya, amin. Kemudian untuk yang ada di Banten, dari Cilegon, Serang, kemudian sampai ke Gunung Santri, di sana juga ada yang dari Banten ya. Berlanjut untuk yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Kemudian untuk yang ada di Bandung, Cianjur, kemudian Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, pokoknya semua yang di sana ya. Kemudian ada Pangandaran, terus ada Banjar, kemudian lari ke Banyumas, kemudian Majenang, terus Pemalang, ada Tegal, ada Cilacap, juga untuk yang punya Purwokerto, buat keluarga besarnya Pak Sem yang punya Purwokerto juga ya. Kemudian berlanjut untuk yang punya Semarang, Weleri, Kendal, Rembang, terus Magelang, ada Muntilan juga di sana. Kemudian ada dari Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Solo. Kemudian dari Depok, Sleman, terus juga untuk yang di Yogyakarta. Kemudian yang ada di Jombang, Malang, terus Ngawi, Sidoarjo,
Tulungagung, Ponorogo, Madiun, Blitar, Gresik, Surabaya, sama Banyuwangi, dan juga untuk yang ada di Madura sana ya. Kemudian untuk yang ada di luar negeri tempat terkecuali saja untuk Bapak Abdullah bersama rekan-rekan yang punya Malaysia. Kemudian ada Bang Nikori ya yang punya Malaysia, yang sudah mensumbangsinya waktu itu bersumbang uang untuk nasi bok dan juga bersumbang uang untuk semen Masjid An-Nur waktu itu ya Bang ya. Terima kasih banyak. Kemudian Bapak Muhammad Yahya juga terima kasih banyak di sana. Mbak Nur Hayanti. Bener gak sih? Mbak Nur Hayati ya? Nur Hayanti apa Nur Hayati sih? Pokoknya Mbak Yanti yang punya Singapura deh pokoknya ya. Tanpa terkecuali saja di Singapura. Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam. Halo, kakakku sehat ya Kak? Amin, alhamdulillah. Kemudian yang ada di Hong Kong, Taiwan, Taipei juga di sana ada Mbak Tuyati, ada Mbak Suprihatin, terus ada Mbak Sabto. Wah, di Hong Kong banyak banget. Terus di sana ada Mbak Yanti yang punya Taiwan. Kemudian yang ada di Los Angeles ada Mbak Asri. Kemudian Mbak Yani yang punya Jerman juga. Mbak Ngatin yang punya Swiss. Yang punya Sydney juga Reza yang punya Arab Saudi, Jeddah dan juga Qatar ya. Semuanya saja tempat terkecuali. Sebelum Mas T lari ke YouTube Studio, sebentar. Mas T itu selalu dapat apa ya? Oke, nggak apa-apa deh muter di sana. Yang penting tetap ada backsound di sini ya. Mas T harus sambungkan Bluetoothnya ke sini soalnya ada sesuatu yang pengen Mas T perdengarkan ke kalian. Apa sih Mas T? Ada pokoknya. Ya ini mungkin hal kecil sih ya, sesuatu hal yang mungkin saja tidak terlalu berpengaruh ke kalian, tapi jujur Mas T pun merasa sangat senang, sangat sukacita karena banyak yang apa ya, yang memperhatikan, banyak yang masuk lagi nih satu sama gue. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk semangat beraktivitas hari ini. Kebahagiaan akan datang selalu untuk Amin ya Allah. Orang-orang yang ingin mau berusaha dan berjuang untuk mencapai kebahagiaan. Amin ya Allah. Widih, semangat bener kayaknya ini. Mantap, mantap jiwa, jiwa raga kami. Mereka ada, tau nggak teman-teman, dia itu tuh ada aja kerjaannya itu buat iniin aku tuh ya, bangunin pagi. Mbak Iva juga tuh sama. Kalau Mbak Iva kan lebih ke ketik ya. Jadi suami istri ini kerjaannya, aduh, best lah kalian pokoknya. Nih, tar dulu. Nina Bobo. Dari mau tidur loh aku di Nina Boboin sama dia. Ini jam berapa ya ngirim? Kalau tidak bobo digigit badak. Kok badak bukannya kebo ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sarapan. Makan. Vitamin. Obat. Jangan lupa. Ayo, semangat. Apaan sih? Ngapa sih, Pik? Gue baru bangun dong. Apaan sih? Jadi itu hampir setiap pagi kayak gini guys. Setiap pagi. Terus apa nanti dia ini apa gitu ada aja kerjanya. Yang... Assalamualaikum. Oh ini ada nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun jangan lupa makan mandi, minum vitamin Iya kek. Iya. Bangun Iya Kong, berisik dang Kong. Ya Allah ya Robbi. Bergurau. Biar lama deh. Tante indah kali biar rame deh.
Dan itu berlaku bukan hanya dari istri dan anaknya saja. Dan istri dan suaminya. Anaknya pun sama. Karena Vano sama Bang Atar ini, Adik Atar itu kalau udah kesini dia nggak mau pulang. Tadi malam datang ke sini setengah 10 apa setengah 9 ya. Sudah setengah 12 itu Mas Teh suruh pulang. Pulang, anak lu pengen pulang. Nggak mau pulang. Dan mereka tuh nggak mau pulang karena kalau sudah di sini nggak tahu mereka tuh betah banget. Dan kemarin kebetulan kan Mas Teh lagi kondisinya nggak bagus ya. Dan Mas Teh kan nggak ngomong ke kalian-kalian ya yang tahu kondisinya tuh si Taufik. Terus Mas Teh itu ngilang ceritanya dari pagi karena tidur. Jadi nggak balas-balas WhatsApp-nya dia. Pade kenapa? Tuh, ini Bang Vano namanya. Pade jangan sedih ya. Enggak. Abang kangen Pade. Sama sayang, Pak De juga Pade kangen. jangan kau makan ya. Jangan lupa makan ya katanya. Iya sayang. Kalau Pade nggak makan nanti sakit. Iya sayang, pinter. Telepon aja Pade. Iya. Di sana hujan nggak? Enggak. Pade, jangan lupa makan ya. Pade, abang kangen Pade, kok gendut amat sih Pade? Gemes deh, biar lama deh. Kenapa sih? Masa dikit-dikit biar rame deh. Itu tuh padahal Tante Ida nggak sengaja sebenarnya. Dia lagi flu. Kita lagi pergi ke Indramayu kalau nggak salah ya. Dia tuh ke Indramayu. Terus kami itu enggak, karena Tante Ida posisinya pokoknya kurang sehat lah. Memang dia punya sinus kan. Dan suaranya dia tuh agak-agak bindeng-bindeng gitu. Kita ngasih salam ke Pak Sem. Pak Sem, kita lagi di sini bercanda-bercanda gitu. Cuman karena Tante Ida ini beneran flu, beneran sinusnya lagi naik, jadi biar rame deh gitu. Secara nggak langsung tuh belakangnya ngomong gitu. Diambil sama topik sampai sekarang. Ya, itulah kedekatan kami sebenarnya. Bukan mau gini, bukan Mas Teh mempamer, oh Mas Teh lebih dekat sama Taufik, enggak. Oh Mas Teh lebih dekat sama Nisma, Mas Teh lebih dekat sama Pak Sem, lebih dekat dengan Mama Ita. Enggak, kebetulan saja mereka yang paling dekat dan mereka yang paling silaturahmi. Jujur dulu Mas Teh paling anti ketika ada orang main ke rumah. Jujur sekali, dan itu beberapa hal yang si Taufik ini yang paling ngeyel datang ke sini. Dia ngelihat alamat tuh nggak tahu siapa. Tahu-tahu tengah malam saya lagi dekrok sama Tante Ida, dia datang ke sini sama anak istrinya. Dan itu tuh mendadak banget. Dan ya memang ini cara Allah mungkin ya, menjadikan kami satu sama lain untuk saling silaturahmi antara satu sama lain, antara saya dan Mama Ita dengan Taufik dengan Pak Sem dan lain sebagainya. Pak Sem pun sudah sempat ke sini, meskipun mungkin kalian dengar Pak Sem di Papua kan. Memang beliau di Papua dan keluarga besarnya di Purwokerto, tapi alhamdulillah kami bisa saling silaturahmi. Mas Teh dengan membagikan ini bukan berarti dekat dengan salah satunya, enggak, tapi semuanya Mas Teh dekat. Dan memang yang paling intens untuk saat ini kalau nggak Mama Ita ya Taufik, untuk yang paling intens ya, karena mereka yang lokasinya paling dekat dengan Mas Teh. Dan Nisma juga sama. Nisma juga pengen banget main ke sini ya. Oh ya, informasi juga buat teman-teman, mulai hari ini Mas Teh sudah mulai membuka donasi untuk sumbangan nasi box lagi. Entah nanti untuk nasi box, entah untuk sedekah yang lain, tetapi di sini Mas Teh membuka donasi lagi untuk teman-teman yang mungkin saja saat ini kan di awal bulan nih lagi ada lebihan rezeki, entah 100 atau 50 ribu, silahkan donasikan ke rekening donasi yang ada di deskripsi. Dan uang saat ini sudah sampai di 1,3 juta rupiah ya. Di rekening itu insya Allah kalau kurang lebih 1,3, dan itu entah sudah dipotong oleh biaya operasional dari pihak bank atau bagaimana, tapi setidaknya kemarin saya lihat sudah di 1,3 ya. 1,3 juta. Atau teman-teman yang ingin berpartisipasi lagi, kalau toh nanti tuh nasi box itu baru dapat 130 nasi box. Jadi teman-teman yang mau terus berdonasi, membantu Mas Teh untuk berbagi ke sesama di sekitar Mas Teh, dan kita bersama-sama menuju kebaikan, berlomba-lomba mencari kebaikan ridhonya Allah. Ayo kita bareng-bareng bersedekah. Jangan lupa transfer langsung ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto, ada di deskripsi ya. Berapapun Mas Teh terima, 20 ribu, 10 ribu. Kalau toh kita niatkan untuk nasi box, itu nanti hanya dihargai 10 ribu. Jadi teman-teman yang ingin berdonasi, aku pengen 10 nasi box lah, berarti 100 ribu. Aku mau 5 nasi box lah, berarti 5 nasi box. Jadi untuk jenengan yang memiliki kelebihan rezeki, jenengan yang memiliki sesuatu kelebihan yang bisa digunakan untuk membantu orang lain, entah itu rezeki, entah itu yang lain sebagainya, mau 10 ribu, 20 ribu, monggo kerso, transfer saja ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto, ada di deskripsi. Terima kasih banyak ya orang baik, matur sembah nuwun. Semoga amal-amal jenengan ataupun amal ibadah jenengan sudah jenengan transfer ke saya, bisa Mas Teh sampaikan ke
pada yang membutuhkan, dan pasti semoga Allah mentukarnya dengan sebuah keberkahan, dengan pahala yang tersampaikan kepada kita dan juga kepada orang-orang yang jenengan tuju ya. Amin. Silahkan Mas Teh tunggu. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lagi, tadi sudah ada prank dari Mas Teh untuk Mas Opik. Kalau kata Mbak Sari, Opik. Upik. Masih coba baca dulu. Ini ada beberapa komentar yang di YouTube Studio dari Mbak Martining Sekarsari. Terima kasih banyak. Mbak Martini memuji Ustadz Danu. Amin ya Mbak ya. Semoga kita sama-sama bisa belajar seperti halnya Ustadz Danu ya Mbak ya. Kemudian Mas Sunario hadir Mas T. Kemudian Muhammad Taufik. Iya sedih bodo amat. Kalau kata Mama Ita golek bojo. Ya pamer bojo gak apa-apa mak. Yang penting ojo anu sih. Gue kayak gimana gitu ya. Gue kayak gitu gimana ya. Oh Mbak Christine ya. Oh ini yang komentari postingan. Sorry. Iya nih terlalu ekstrim loh. Kamu ngawasin YouTube Facebook WA aku loh. Semuanya diawasi. Instagram juga ternyata diawasi loh guys. Bukan cuma WhatsApp. Heran aku. Aku tuh ganteng banget apa toh. Kok sampai kalian tuh mengawasi aku seperti itu, asik. Aku sudah ada yang punya. Mae Tung Tung Smile, terima kasih banyak di sana. Terus Nisma dan Mbak Sugiyarti juga, terima kasih banyak. Jadi mewek. Ya emang kalian tuh kan kerjaannya ya Mbak Christine, Mbak Nisma, kerjaannya mewek. Kalau aku lagi nangis, kalian pasti ikut nangis. Jangankan kalian, aku sendiri nonton vlogku yang kemarin soal Dewi Kunti, aku nangis Dewi. Berarti kan podo awake Dewi gitu. Podo remu atine. Terus Mbak Sugiyarti lagi, Mbak Ainun aja terima kasih, Mbak Lady Sweet di sana, Mbak Winda juga terima kasih baru nyimak, Mbak Sabto terima kasih juga. Makasih Mbak Ika, terima kasih. Amin. Cie, ada yang sayang. Iya dong, makasih loh. Oke. Mama Ita terima kasih, bahagia dengarnya. Amin ya Allah. Kemudian mudah-mudahan semakin baik lagi untuk sekarang seterusnya. You are the best bro. Semangat, terima kasih Taufik. Mas Ahmad Firdaus, pasti cowok. Astagfirullahaladzim. Mas Surip di sana juga ya, terima kasih. Awal-awal udah sedih, untung air mata dari kuping gak keluar sih. Paul itu mah bukan air mata dari kuping. Air kotok hari iya mah. Ada Pak Sami di sana Mas, bikin cermat lagi dong dengan narasumbernya seperti dulu. Ayo, ada yang mau jadi narasumber nggak? Kalau ada yang mau jadi narasumber nggak apa-apa. Teman-teman yang mungkin pengen curhat, pengen berbagi, tapi secara langsung ke Mas T, jadi narasumber lagi, ayo boleh. Kapan-kapan kita bikin segmen lagi ya. Kalau bisa tanggal 10 ke atas, ya. Nanti Mas T agak free soalnya. Ada Mas Panan, Mbak Sugiyarti lagi, ada An Angel Channel, terima kasih. Terus ada Mbak Lady Sweet lagi di sana. Wah, Mbak Lady ini paling sering ini loh. Paling sering apa? Like, komen gitu-gitu ya. Paling aktif lah maksudnya. Mbak Rida Ros, terima kasih, dia fans fanatik. Dia fans fanatik ya Mas T, mungkin. Tapi ya nggak gitu-gitu juga kali, diawasi semua. Alhamdulillah happy ending, terima kasih Mbak Asri. Teh Yulianti juga terima kasih. Mas Hadari Ilyas, alhamdulillah mistikus ya, belajar menggali sisi lain dari sendiri, semoga bermanfaat. Terima kasih loh Mas Hadari Ilyas. Kemudian ada Mas Ahmad Rukmana, terima kasih banyak. Zaman dulu dibawain sama orang zaman now, jadi gini ya. Jadi gini, nggak nyambung, nggak ada intinya kalau orang Sunda bilang Pak Belit ngomong nah. Tapi lanjutkan Kak, semangat. Kalau mau adil, dari mulai kita dulu harus adil kepada orang. Maksudnya gimana sih ini maksudnya? Oke, terima kasih. Terus ada Mbak Maisin di sana. Ini maksudnya ngeritik aku kali. Apa yang aku sampaikan tuh nggak ada intinya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada Mbak Khusnul Khotimah, pertanda apa ya Mas T? Api abadi Merapen sekarang padam. Semoga kebaikan melimpahi kita semua. Amin ya Allah. Semua yang Allah ceritakan, semoga yang Allah jalurkan, semoga untuk sesuatu yang baik ya. Semua yang kita takutkan, semoga sesuatu berimbas jadi baik. Jadi makanya kita prasangka baik terus sama Allah ya. Jadi lebih banyak tahu. Terima kasih Mas T, sama-sama. Malik Nija juga terima kasih di sana ya. Oke. Di sini Ahmad Rukmana ditulisnya serba uang ya. Serba uang. Oh, jadi kamu pikir mungkin saya di sini ya kalau saya dibilang saya nggak cari uang, saya munafik. Di sini saya cari uang. Tapi ketika kamu menganggap apa yang saya sampaikan tidak ada, terus kamu menganggap ini cuma sekedar untuk cari uang, ya buat saya salah. Kalau memang kamu tidak bisa memahami, saya nggak masalah. Tapi di sini
Ya namanya manusia, kadang-kadang ada bisa memahami, ada yang tidak ya. Monggo-monggo kerso saja, saya ndak gimana-gimana. Namanya juga saya juga manusia loh mas ya. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan agak sedikit kurang sinkron mungkin di mata kalian atau di kepala kalian, atau mungkin terlalu sinkron malah yang akhirnya tidak bisa kalian pahami. Nisma aja kalau nonton video harus beberapa kali katanya baru bisa paham ya. Oke, kita bakal bahas sosok Eyang Lukito. Sebenarnya dia ini laki-laki atau perempuan? Menurut kalian laki-laki atau perempuan? Eyang Lukito ini adalah seorang perempuan. Beliau kalau nyinden bagus. Beliau kalau lagi mau copat bagus ya. Tadi malam aku gini, aku lagi jam berapa ya? Jam 3-an lah ya, jam 3. Aku sempat melihat dia di rumahku sebentar, tapi cuma sebentar, dan itu tuh dia nyanyi lagu mau copat yang aku sempat nanya sama dia, terus aku itu apa mbah namanya? Itu namanya Pangkur Semarangan, kata dia. Itu Pangkur Semarang katanya. Pangkur Semarang, terus aku cari di YouTube. Ternyata betul Pangkur Semarang itu begitu. Kurang lebih yang nyingkar nyingkurengu koro akarono karenan marati siwi. Aku diajarin loh sama dia. Dia itu bagus. Nyai suka nyinden, Nyai suka nari, tapi beliaunya ini apa ya? Beberapa mocopat-mocopat yang dia nyanyikan ini semuanya ada artinya. Terus dia ini lagi Asmorondono. Terus tak tanyain Asmorondono itu artinya apa gitu-gitu, dan ini nih apa artinya, dan yang dia jelaskan hanya tentang Pangkur Semarang. Pangkur Semarangan itu bagus, artinya itu bagus. Terus ada yang Dandang Gulo juga dijelaskan sama dia. Dandang Gulo itu makanya kita dibilang apa? Ojo turu sore kaki ono dewa nganglang jagat. Nyangking bokor kencanane Jadi seakan-akan tuh kita jangan tidur sore, karena pada posisi itu, pada posisi tengah malam itu ada dewa ataupun ada anggaplah Allah sedang membagikan rezeki untuk kita. Begitu. Dia mencoba menjelaskan itu ke Mas Teh, dan yang memang Mas Teh paling suka tuh Pangkur Semarangan, ya. Pangkur Semarangannya itu, dan Mas Teh dengarkan terus-menerus. Ternyata di YouTube itu banyak sekali contoh Pangkur Semarangan, dan banyak berbagai macam versi, dan Mas Teh sempat hafalkan dari tadi pagi karena Mas Teh suka, dan ternyata tuh bagus. Nyingkar nyingkurengung koro akarono. Kalau salah mohon dimaafin ya, Mas Teh baru ngapalin tadi pagi. Karenan marati siwi sinawong res mining ketong ong 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 sinubo sinukarto mrek tarto pakartining ilmu luhur agomo agaming aji. Aku nggak ngerti artinya. Aku nggak tahu. Aku nggak terlalu paham, tapi kurang lebih artinya seperti itu. Dan Mbak itu tuh ketika saya ketika saya artikan, dan ketika saya mencari infonya, maksudnya artinya di Google gitu ya, ternyata yang beliau jelaskan dengan arti yang saya baca di Google itu betul sekali. Dan memang kalau misalnya kita ini teman-teman, ketika kita mengetahui seni kebudayaan Jawa, khususnya kesenian mocopat, itu sebenarnya ada berbagai macam pesan di sela-sela mocopat. Bahkan ada tembang Lingsir Wengi yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo yang memang disalah artikan karena diputar di film Kuntilanak waktu itu, sehingga dianggapnya lagunya mistis. Bahkan lagu-lagu mocopat dianggap lagu mistis. Dan Kenapa mereka banyak menggunakan lagu-lagu itu untuk misalnya wayang kulit dan lain sebagainya? Karena sebenarnya jin kurang suka dengan lagu-lagu yang seperti itu. Karena apa? Sebenarnya di dalam lagu-lagu itu, di dalam mocopat-mocopat itu, ada sebuah pesan, ada sebuah ilmu, ada sebuah pelajaran. Dan saya sempat ngobrol panjang lebar tadi malam tentang
Pangkur Semarangan itu. Beliau menjelaskan begini tulus dan nenek. Terus saya tanya, kita bakal tahu sebenarnya asalnya yang Lukito ini dari mana. Saya waktu kemarin belum lama itu saya pergi ke salah satu tempat di salah satu daerah di Jakarta lah intinya ya, dan di situ kita bukan melakukan apapun, Mas Teh nggak melakukan apapun, tetapi Mas Teh mengunjungi rumah kosong yang memang sedang ingin dijual, diusahakan untuk dijual, dan posisinya Mas Teh masuk ke dalam dan Mas Teh menemukan beliau. Jadi Mas Teh dari posisi sudah di bawah saja itu beliau sudah begini-begini di kaca. Dari bawah, posisi di bawah tuh dari kaca sudah begini-begini. Siapa ya itu ya, aku gituin. Terus setelah di bawah lagi Mas Teh kan ke belakang dulu. Mas Teh ke belakang dulu mencari sesuatu, siapa tahu ada yang bisa diambil, ada yang bisa maksudnya diselamatkan untuk tidak menghalangi rumah itu supaya lekas laku. Ceritanya seperti itu tujuannya. Nah, setelah Mas Teh ke atas, barulah Mas Teh tahu dengan Eyang Lukito ini. Eyang Lukito ini posisi pas ketemu sama Mas Teh, posisinya sedang dalam seperti halnya sinden yang lagi jongkok, lagi duduk. Lagi apa sih istilahnya kalau yang ditekuk gitu loh guys, kayak sinden gitu. Kayak sinden lagi duduk, intinya posisinya seperti itu. Dan saya sudah melihat baju sudah lusuh, posisi sudah sangat lusuh, tetapi kecantikannya luar biasa. Cantik banget. Sudah tua tapi cantik. Sama kayak Nyai tapi cantikan lagi yang Lukito. Betul. Dan saya tanya sama beliau, "Lah jenengan kenapa di sini?" Terus kenapa rumah itu sebenarnya begini guys, kita tidak menyalahkan beliau juga ya. Kita tidak menyalahkan si Eyang Lukitonya, tetapi posisinya saya tanya sama dia, "Lah sampean ngapain di sini?" "Ya aku jaga rumah ini," gitu loh. "Aku jaga rumah ini." Nah, aku cari celah. "Sampean jaga rumah ini dalam hal apa?" tak gituin. "Ya aku jaga rumah dalam hal orang-orang aneh yang mau masuk ke sini." Terus tak tanya, "Bahkan orang yang mau beli rumah ini?" "Ya iyalah, nggak boleh beli, rumah ini masa mau dibeli? Bosku lo belum pulang," istilahnya begitu. Jadi ternyata Eyang Lukito ini bukan dipelihara, tapi khodam salah satu orang yang ada di rumah itu, ya, khodam salah satu orang yang ada di rumah itu. Dan saya tanya, "Loh, sampean kok sampai ngalangin orang mau masuk ke sini cuma mau membuat lihat tanah tuh gimana?" Secara tidak langsung kan, mungkin dia tidak berniat menghalangi rumah itu untuk terjual, tetapi secara tidak langsung dia merasa, ya janganlah, ini rumah bosku kok, masuk mau dijual gitu. Jadi dia itu istilahnya punya bos apa ya? Bahasanya itu apa ya? Pokoknya si Eyang Lukito ini adalah Ribon. Tua tapi menel. Tua tapi menel gitu loh. Nah, saya sudah bertanya, "Lah jenengan kenapa di sini? Kenapa posisinya di sini dan tidak ingin berpindah tempat?" Dan dia menurut beliaunya mengatakan ke saya kalau saya sudah dijanji untuk tinggal di sini dan saya akan patuhi itu. Nah, ini yang kita acungi jempol lagi teman-teman. Ini yang perlu saya acungi jempol. Dan dia sudah bilang, "Saya sudah sudah bertahun-tahun di sini dan saya tidak pernah merubah posisi duduk saya karena istilahnya itu yang saya ikuti ini sedang pergi dan dia tidak pamit kemana-mana dan sampai sekarang belum pulang." Dan yang ternyata teman-teman, yang kita anggap bagusnya adalah itulah jin. Jin ketika mereka berjanji, ketika mereka sudah disuruh berhenti di situ, jangan bergerak kemanapun, ketika dia sudah patuh dengan tuannya, dia tidak akan kemana-mana. Dia dengan posisi yang sama. Duduk masih seperti halnya orang nyinden di pojokan kamar, walaupun kamar itu sudah sangat berantakan. Dan dia tidak mengetahui kalau ternyata istilahnya itu yang dia jaga ini ternyata sudah meninggal teman-teman. Karena dia dijanji, "Kamu jangan turun-turun, kamu di sini saja. Kamu tugasnya untuk nemenin saya ngerias muka saya." Intinya itu memang kalau saya lihat Eyang Lukito ini lebih cenderung ke aura, ke beauty, ya, kecantikan, lebih ke pengasihan kayak gitu-gitu. Nah, setelah Mas Teh ajak ngobrol, ternyata beliaunya ini tidak mengetahui kalau si almarhum ini yang dia jaga sudah meninggal sebenarnya. Karena dia dijanji untuk di atas jangan turun-turun, dan beliau ini ternyata meninggalnya di bawah bukan di atas. Dan si Eyang Lukito ini tidak tahu menahu kalau si empunya ini sudah meninggal dan dia belum menyadari betul kalau dia ini sekarang posisinya sedang sendiri. Dan dia merasa di situ masih ada kehidupan. Dia masih apa ya, masih terbayang gitu loh. Masih terbayang-bayang, ya ini biasa aja. Rumah seperti dulu. Dan bahkan ketika saya ke atas dengan anaknya almarhumah saja, dia langsung, "Oh,
aku melu iki wae, cocok iki. Langsung gitu kan, langsung berbicara seperti itu. Saya tanya dengan beliaunya, udah, saya enggak mau. Anaknya juga enggak mau. Jadi akhirnya saya beri kesimpulan untuk yang melu aku wae, melok saya saja, karena tak ceritain sebenarnya. Jenengan menghalangi orang yang masuk ke sini untuk beli, untuk melihat tanah ini kenapa? Karena kan saya menjaga rumah ini. Saya nggak mau nanti bos saya pulang rumahnya dibeli orang gitu-gitu lah. Jadi bahasanya itu dia itu tidak tahu menahu soal keadaan rumah yang sebenarnya. Padahal sejatinya sang tuan ini sudah meninggal dan dia tidak tahu karena sang tuan ini nggak ngomong piye-piye, cuman kamu di sini saja jangan kemana-mana. Saya turun. Nah kebetulan setelah turun, entah mungkin beberapa tahun kemudian beliaunya ini meninggal mungkin ya. Jadi si Kodam ini tidak tahu kalau si tuannya sudah meninggal dan saya kasih penjelasan, Mbah. Carane sampean niku kelentu, cara sampean itu salah. Kalau misalnya sampean begini jenengan yang keliru, jenengan yang salah. Salahnya kenapa? Tidak seharusnya jenengan menghalangi orang beli. Loh, salahku di mana? Dia tidak menyadari kesalahannya karena dia patuhi janjinya terhadap tuannya tadi. Gitu loh teman-teman. Dan setelah saya jelaskan dia cuma bisa diem. Nah terus aku piye? Yus aku melo anaknya baik gitu. Jadi anaknya almarhum ini kebetulan sih kalau menurut saya mungkin karena wadah dan bawaannya sama, podo karo kae gitu-gitu. Jadi dia mau ikut. Terus aku tanya, Bu, pengen melu jenengan kerso mboten? Si ibunya, udah saya mau. Jadi akhirnya saya ajak persuasif, saya ikut saya. Saya nggak mau, kalau saya nggak ikut dia berarti saya di sini aja. Nah terus saya cari celah lagi. Kalau jenengan di sini, jenengan sudah saya jelaskan kronologi sebenarnya adalah tidak kronologi sebenarnya adalah yang punya rumah sudah meninggal dan jenengan sudah tidak berhak lagi untuk menghalangi orang masuk ke rumah sini atau melarang orang untuk membelinya. Karena sudah saya jelaskan sedetail mungkin ya. Ini loh jalurnya seperti ini. Begini, dan memang dia tidak memahami itu, tapi lama-lama dia mengerti. Akhirnya tak bilang, ya wes yang melu aku wae daripada sampean bingung. Melu aku saja. Ikut aku saja. Oke. Tak rayu sampai habis-habisan. Enggak. Oleh Om Aki payu piye, nanti rumah dibeli orang kemana? Soalnya bosku belum pulang, tetap ngeyel di situ. Saya jelaskan, saya dudukin pelan-pelan. Akhirnya apa? Yang saya paksa datang itu si Nyai. Nyai kesini. Nyai kan maaf ya teman-teman, sudah tidak menggunakan baju yang seperti halnya sinden lagi sebenarnya. Dia menggunakan baju yang sudah rapi gitu. Akhirnya secara terpaksa saya langsung rubah dulu bajunya untuk ngerayu si Eyang Lukito ini biar mau ikut aku. Intinya begini teman-teman, di sini bukan berarti aku membawa Eyang ini untuk sesuatu yang buruk, bukan. Tetapi semoga dengan hadirnya ini dia bisa, semoga dengan masih bawa ini sedikit bisa meringankan beban supaya rumah ini cepat selesai ya, cepat sesuai dengan target. Maksudnya cepat laku lah intinya, mintanya sama Allah seperti itu. Dan akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, kowe kok ayun dok. Jadi secara tidak langsung tuh dia itu berbicara dengan si Nyai. Kowe kok ayun dok, kowe ya seneng nyinden, seneng apa? Kalau Nyai kan agak ngalem, mendayu-dayu tapi nggak genit. Nah kalau Eyang Lukito ini kalau istilah orang Jawa tuh mentel, genit banget. Orangnya tuh genit banget karena dia suka banget bersolek dan memang boleh wajahnya lebih tua dari Nyai tapi cantiknya naujubillah. Tua tapi cantik gitu loh. Cantik banget dan memang tuh Jawa banget, sinden Jawa banget, dan rambutnya aja nih bunga melatinya masih wangi gitu loh. Secara kasat mata kita bisa mencium baunya dan menurut Mas Teh tuh wangi banget. Dan akhirnya setelah Mas Teh dekati dengan persuasif dan si Nyai aku suruh ngerayu, ayo Nyai, piye carane ben gelem mulih mesake seneng kene ya. Terus dia banyak memberitahu saya laporan, di sini ada begini-begini, di sini begini-begini. Dan terakhir sebelum saya pulang, dia memberikan sugesti ke saya atau memberikan arahan ke saya untuk menyapu di lahan bagian pojok. Saya pikir ada apa? Saya pikir ada sesuatu, mungkin maaf ya teman-teman, bukan suzon. Maksud saya itu apa mungkin tempat rumah itu dikirimin santet, apa dikirimin guna-guna sehingga nggak laku-laku, pikir masih kan seperti itu ya, karena kan si Eyang Lukito ini memberi gambaran saya untuk ke sana arahnya. Nah, terus setelah saya sapu ternyata yang saya lihat keris kecil kayak semar mesem gitu tapi warnanya bukan kuning, warnanya sudah hitam ya, karena di situ sudah lama. Dan dia bilang, "Gawonen, iku nggo kowe. Nek kowe nggak gelem kayak no anake." Jadi buat anaknya almarhum gitu loh. Terus saya tanya dengan bijak, "Bu, purun apa mboten?" "Ndak, saya ndak mau kayak gitu-gitu." Dan saya sendiri jujur, saya ndak mau memelihara seperti itu. Akhirnya saya uruk lagi pakai kertas, saya pakai sampah-sampah dan saya uruk lagi dan saya kembalikan. Saya ndak mau ngambil itu. Bahkan sebelum saya mengambil pemberian dari Eyang Lukito yang berbentuk keris tadi, di belakang itu di dekat pohon pisang itu Mas itu mau dikasih mustika warna merah karena kan ada Mbah Gen di situ ya. Mbah Ge Endre Uwo O.
Di belakang itu ada Mbah Gen yang badannya besar sekali, hitam. Terus Mas Teh cuma minta kebijakan begini, lek jenengan tidak kerso ikut saya, jenengan siap saya netralisir di sini. Oh, gempun kata dia gitu. Dan ternyata oke, dia yang sosok yang paling berkuasa di situ dan dia agak sedikit melawan. Setelah dia masuk ke botol, dia ngasih arahan Mas Teh untuk ngorek lagi di dalam, katanya ada batu warna merah. Kalau kamu mau ambil aja itu hak kamu udah ngalahin saya katanya. Waduh, ngalahin. Perang kali gue. Padahal mah aku nggak ngapa-ngapain, tanya aja sama yang punya rumah. Aku nggak ngapa-ngapain kok, aku cuma duduk-duduk doang. Nah, sebenarnya kalau mau pun Mas Teh juga dapat sudah tuh yang warna merah itu ya. Tapi Mas Teh alhamdulillah nggak suka yang kayak gitu-gitu wes. Mending ngurusin diri sendiri aja wes, ngurusin rumah wes, nyapu, nggak usah ngurus-ngurusin yang kayak gitu. Dan akhirnya itulah dimana Mas Teh bisa mendapatkan atau bisa berkenalan dengan yang namanya Eyang Lukito. Dan hampir setiap malam setelah saya bawa pulang, di sini tuh nyinden aja kerjaannya. Nyinden, udah nyinden bersolek. Wong kok mentel rame-rame. Jangan banget mentel, guys. Apa sih? Orangnya tuh menter banget gitu loh. Jadi harus perfect, apa-apa tuh harus perfect dia itu orangnya. Wong Arab si kalau si Landung, si Kunti itu kan keluar biasa aja ya. Maksudnya kalau itu enggak. Aku harus wangi. Aku harus cantik. Aku yang ngerti, aku ki tua gitu. Ini aku praktekkan ya cara dia berbicara. Aku ki ngerti lah, aku ki wis tua, tapi aku ki dan aku ki sik gitu loh. Jadi gimana sih teman-teman, menelnya orang yang sudah berusia itu kan berbeda dengan menelnya ABG atau lain sebagainya ya. Jadi menelnya itu ada action, maaf betul ya. Maaf. Actionnya kayak cabe-cabean gitu loh. Cara bicaranya itu maaf lebih ke kayak maaf betul, kayak jablay. Menelnya itu seperti itu. Ya, aku sih sedang mengarahkan ya, semoga dengan beliau kesini, semoga dengan beliau mengenal beberapa orang ini, aku nyelit karena aku seneng juga musik Jawa. Akhirnya aku di rumah pun nyetelinnya wayang kulit saiki. Lah dia seneng. Jadi dia tuh enggak mau ngumpul, diajak jalan Abdul yang enggak mau, di kemarin enggak mau, tetap di rumah dan nyinden kerjaane. Nyinden terus anggar metu ngono ki ngider ngene-ngene lho, coy. Apa sih piye sih? Aku ki jane lek cara wong anune piye ya? Ayo banget. Ki kembange mlati ki lho jane. Jadi aduh aku enggak ngerti gambarinnya gimana sih, kayak perempuan yang maaf memiliki birahi yang cukup tinggi padahal dia sudah tua. Gitu loh. Jadi kayak masih puber, paham puber ya. Jadi kayak puber kedua gitu, kayak brahi lek jare wong Jawa. Simbah lagi brahi nganggone rok mini dandan moplong koyo bintang Hongkong. Ada lagunya itu dulu, lagu apa ya? Jadi dia tuh sepertinya yang Mas lihat seperti halnya orang yang sudah orang yang sudah paruh baya, mungkin sekitar 40 sampai 50 tahunan. Umurnya sih sudah ribuan tahun. Udah ratusan tahun, tapi kalau di pandangan Mas Teh kayak umur yang 40 sampai 50 tahun gitu, tapi masih puber gitu loh guys, masih menel banget, masih godain apa gitu. Bahkan tuh kalau orang-orang kan di sini kan memang ada bengkel ya, bengkel mobil, dan itu karyawannya kan laki-laki semua ya. Kalau Nyai sama Landung aja itu paling nggak pernah, meskipun mereka tuh masih muda, dan Nyai lagi siapa? Nyai ini sama Eyang Lukito tuh umurnya jauh banget, udah jauh banget. Dan Nyai itu nggak pernah godain cowok. Kalau dia ini duduk di depan aja, pintu aku buka, dia lagi ngeliatin. Cuma kok ganteng banget sih, jangan anak usah fotoku gini. Jadi langsung dinyanyiin gitu loh. Yang aku lihat dia lagi main tuh. Eman, wong lanang mlaku dewekan. Jadi kayak ada itu lagu Banyuwangi, memang ada itu lagu Banyuwangi zaman dulu banget itu memang ada. Jadi itu genit banget sama laki. Aku tuh heran banget. Genit banget. Terus akhirnya aku tanya ya, lah jenengan itu porsinya atau fungsinya waktu ikut sama almarhum ini apa gitu ya? Aku seneng wae wong anu kuwi sapa kuwi? Anu kuwi ngene kok wong iki ayu. Terus seneng apa kuwi wong iki. Jadi ngomongnya tuh enggak bisa yang enggak gitu-gitu. Enggak, memang menel banget gitu loh. Jadi dia menjelaskan kalau tugasnya dia itu adalah memang dasarnya suka dengan si almarhum, sama seorang almarhum ini, sama beliaunya. Karena apa? Karena almarhum ini suka bersolek, inner beauty-nya sudah ada dari sananya. Kemudian dia pernah mengisi sesuatu dengan amalan-amalan tertentu. Di sini saya tidak menyebutkan dia menggunakan kejawen, dia menggunakan ilmu apa, tidak. Tetapi saya rasa meskipun dia ini jujur
Eyang Lukito ini bukan muslim. Eyang Lukito genah-genah wong Hindu. Jelas-jelas dia Hindu karena dia sudah menceritakan dengan apa adanya. Dan saya pikir begini teman-teman, kenapa saya tidak mau menjudge Hindu itu salah, Kristen itu salah, Buddha itu salah misalnya ya. Terus yang benar cuma Islam tok gitu. Mas Teh tidak berani ngecap itu, Mas Teh tidak berani mengucapkan itu sebenarnya. Kenapa? Mas Teh sudah mencoba dengan sendirinya kepada Eyang Lukito. Eyang Lukito sudah mengakui saya Hindu mas, saya bukan Islam. Jadi si yang diikuti nih, almarhumah yang diikutin ini juga memiliki kepribadian yang muslim tetapi kejawen, lebih kejawen. Jadi lebih ke sesuatu yang klinik gitu loh. Dan dia melakukan laku sesuatu dan berpuasa dan sebagainya. Akhirnya beliau mendapatkan si khodam ini gitu ya. Dan kebetulan si khodam ini sudah suka dengan almarhumah karena beliaunya ini memang punya inner beauty yang tinggi, terus suka bersolek, modis, orangnya sangat modis, yang paling dia suka katanya dia modis. Dan satu lagi, dia ini perempuan yang luar biasa, perempuan kepala di atas perempuan. Jadi sebenarnya begini, almarhum ini juga termasuk wanita terpilih ya, wanita pilihan di mana dia itu bisa mengakomodir, bisa mengakuisisi beberapa pekerjaan sehingga bisa terselesaikan. Itu menurut info dari Eyang Lukito. Dan begini teman-teman, kenapa tadi Mas Teh jawab, kenapa Mas Teh bahas, Mas Teh tidak mengsalahkan agama A, agama B, agama itu, Mas Teh tidak mengerti itu. Kenapa? Eyang Lukito kan sudah jelas-jelas dia bukan muslim. Ya, jin yang bukan muslim. Dan aku sudah mencoba untuk, Dul, coba baca surat An-Nas. Tapi kamu tujukan untuk Eyang Lukito. Kenapa Mas Teh mencoba itu? Nanti Mas Teh jelaskan. Ditujukan ke Eyang Lukito dan si Abdul sudah mengkhususkan, dan saya tidak melihat pergerakan apapun di badannya Eyang Lukito. Dia nyaman-nyaman saja dan dia tidak merasakan kepanasan atau sakit. Jadi di sini teman-teman, sebenarnya nggak penting agama, tetapi kalau memang kita berpikir positif, semua kembali kepada Tuhan kita masing-masing, insya Allah semuanya betul. Mas Teh tidak mengiyakan atau mentidakkan, tapi dalam hal ini saya melihat meskipun Eyang Lukito ini bukan muslim sekalipun, saya melihat dia adalah sosok yang sangat positif. Karena apa? Karena almarhumah yang beliau ikuti ini termasuk orang yang positif, pemikirannya positif. Oke, mungkin melakukan lelaku untuk sesuatu supaya lebih cantik, pengasihan dan lain sebagainya. Oke, mungkin saja seperti itu. Tetapi di dalam hal ini kenapa khodam ini bisa sangat positif, bawaannya positif, meskipun dia bukan muslim, meskipun dia bukan Islam, tapi dia positif sekali. Karena apa? Karena yang membawa atau yang diikuti pemikirannya positif, realistis, dan memang lurus-lurus aja. Meskipun menggunakan ilmu di luar Islam. Tapi beliau ini ilmunya emang buat bener gitu loh. Buat sesuatu yang baik untuk anak-anak, untuk alasan keluarga dan lain sebagainya. Jadi semua yang beliau perjuangkan itu ada alasannya. Dan ada sesuatu yang memang dipendam, lalu sengaja dibongkar untuk membantu beberapa anggota keluarganya ya. Dan ini Mas Teh tidak bisa menjelaskan secara detail lagi karena ini privasi satu, yang kedua memang bukan hak saya untuk membongkar ini. Dan untuk asal dari Eyang Lukito sendiri saya tidak bisa sebutkan ya. Saya tidak bisa sebutkan asal dari Eyang Lukito, tetapi pada dasarnya adalah beliau banyak mengenal beberapa ratu dan raja yang ada di sekitar Pulau Jawa. Ini yang saya acungi jempol. Jadi beliau mengenal dan beliau mengetahui, dan yang saya acungi jempol adalah kalau sinden lain mungkin masih mau menyanyikan lagu-lagu yang kayak Nyai saja, Nyai masih sudah mulai mau ke langgam-langgam ya. Cuman kalau si Eyang Lukito ini sudah pure, dia mau menyanyikan lagu mocopat yang memang berisi wejangan-wejangan dan juga pelajaran hidup. Selain itu dia tidak menyanyikan. Ini yang saya acungi jempol. Kenapa? Kenapa beliaunya ini meskipun dia bukan Islam, tetapi beliau tetap positif. Dan Mas Teh merasa enak-enak aja, Mas Teh santai-santai saja. Kenapa? Karena beliau adalah hal yang positif. Beliau melakukannya untuk sesuatu yang positif. Dan insya Allah almarhum melakukan semuanya untuk sesuatu yang positif juga. Dan semoga hal-hal positif ini akan semakin terus menjadikan kita semakin positif untuk tidak berpikir lagi kalau yang lain selain Islam tuh berarti orangnya musyrik, murtad,
atau apa itu namanya kafir dan lain sebagainya, boleh lanjut dengan punya pemikiran seperti itu, silahkan seperti apa. Tetapi sebenarnya konsep dari seorang manusia itu adalah kita terus berprasangka baik, berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Itu intinya di situ, ya. Ada satu hal lagi yang lebih menarik dari Yang Lukito, yaitu beliaunya ini ternyata memiliki kemampuan khusus untuk membuat Geledas, Mbak. Betul. Pais Ageng. Kalau kalian tahu Pais Ageng, ternyata Eyang Lukito ini di dalam dunianya sana, di dalam dunia mereka adalah tukang rias pengantin, teman-teman. Jadi dia pinter sekali bikin apa sih yang di sini itu loh, yang kayak gini, yang orang Jawa namanya Pais Ageng. Dia pintar sekali untuk membuat itu. Dan kenapa dia sangat cantik? Menele jan gak nguati. Uang no dan tak rapi tenan mbah. Jadi beliau ini adalah rias pengantin di alam sana. Dan yang dirias sama beliau ini bukan jin-jin sembarangan yang mungkin jin A, jin dengan kasta rendah kemudian dihias oleh beliau untuk menikah dengan seorang raja dari negeri sana negeri sini, dari alam sini ke alam sini, bukan. Tapi yang beliau rias ini adalah beberapa jin yang kastanya luar biasa. Ini yang saya acungi jempol, dan maaf saya tidak bisa membuka secara detail lagi siapakah sosok beliau, tapi intinya Eyang Lukito ini jin, kemudian berpakaian Jawa, pinter nyinden, tapi yang disindenkannya itu hanya lagu-lagu mocopat saja yang memiliki arti yang berfungsi untuk memperbaiki diri kita, ya. Artinya bagus untuk sebuah pembenaran ilmu di situ. Jadi itu sumbernya, itu kenapa Yang Lukito membacanya itu. Kemudian beliau ini adalah seorang perias pengantin, pembuat Pais Ageng yang top markotot di alam jin, ya. Kalau jenengan mau tahu lagi, monggo silakan kerso jenengan sebut mawon, sampai bisa khususkan doanya untuk khusus melihat sosok si Eyang Lukito ini. Kalau jenengan mau tahu, yus monggo kerso, Mas tidak menahan apapun supaya di sini ada kejelasan. Dan Mas jujur, asalnya ini kalau Mas sebutkan, jenengan sudah pasti akan berpikir, oh iya berarti ini. Kalau Mas sebutkan asalnya, kalian sudah pasti akan tahu clue-nya dan wow, akan akhirnya berpikir bercabang-cabang kemana-mana. Dan akhirnya nanti nyambungnya ke, oh bunda iki, oh raja iki, gitu-gitu. Akhirnya mendingan gak usah wis, mendingan kita close di sini saja. Intinya ini perkenalan pertama tentang Eyang Lukito. Dan yang bagusnya adalah meskipun beliau tidak sejalur dengan kita, tapi beliau sangat positif sekali. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil di sini. Pelajarannya adalah apa? Meskipun kita memiliki khodam selain muslim pun, asal kita berbuat baik, kita positif, kita bawa ke arah positif, insya Allah semuanya jadi positif. Termasuk khodam dan lain sebagainya di badan kita. Jadi manfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan ke kita itu untuk sesuatu yang baik, ya pasti Allah akan berikan yang baik pula. Begitu ya teman-temannya. Oke, kurang lebih cukup di sini saja dulu. Mas Teh mohon pamit, mengaturkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari luar negeri sampai dalam negeri, sudah menyimak video ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mungkin agak sedikit kasar berbicaranya atau kurang berkenan. Mas Teh mohon maaf sekali lagi ya. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like, subscribe dan juga komen. Untuk yang belum, ayo disupport ya buat di subscribe ya. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari Eyang Lukito. Salam budaya. Apa, Mbak? Oh, rahayu katanya gitu.